Selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah komplit belum temannya? Kita belum ya? Belum, Bu. Berapa itu? 7 Baru orang. 7, nggih. Kurang ya? Kurang berapa itu? Kurang 3. Coba dihubungi dulu ya. Kita tunggu dulu ya. Ketua kelompoknya siapa? Saya, Bu. Oh, Mas coba sambil dicolek-colek Mas. Koncani sing urung kumpul siapa? Coba saya cek. Kurang Mas Ma'ruf, Bu. Sampun. Terkendala sinyal mungkin tadi. Sudah lengkap ya? Sampun, Bu. Oke, baik. Sebentar. Cek, suara saya cukup terdengar jelas nggak, Dedi? Hmm. Bentar ya. Ini coaching yang pertama ya kita ya? Iya, Bu. Oh iya, iya. Saya Bu Amira sampai keliru. Ingat saya yang nanti siang deh. Nanti siang itu ada coaching juga untuk yang besok Senin mau seminar. Saya berarti bukan itu. Hmm. Baik, adik-adik semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Semoga sehat ya. Eh, Tadi saya menghubungi panitia, karena panitia mengingatkan ya, Mbak Umul tadi mengingatkan kita hari ini terjadwal agenda 4 ya, mulai agenda 4. Padahal agenda 3-nya belum selesai kan? Tidak apa-apa. Eh, karena Bu Budi masih ada tugas memoderatori seminar, maka pagi ini kan kosong. Nah, daripada kosong, mending kita manfaatkan adik-adik mulai mendapatkan pembekalan untuk pelaksanaan habituasi gitu. Agenda 4 itu kan habituasi ya. Oke, baik biar nanti adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan habituasi dan apa yang perlu dilakukan di masa habituasi. Maka,
Saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan baik gitu. Tapi sebelumnya kita awali dulu nih dengan doa ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah untuk yang Muslim. Untuk yang non-Muslim, saya lupa nggak hafal. Ada yang non-Muslim atau tidak. Tapi kalau ada, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Untuk adik-adik yang Muslim, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, adik-adik. Sebagaimana urutannya yaitu agenda 4, maka sebenarnya agenda 4 ini nanti menjadi apa ya, akumulasi gitu ya dari semua materi, semua yang sudah adik-adik lakukan dan pelajari di agenda 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi intinya teori-teori, konsep-konsep ya, yang sudah didapat dari pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 itu nanti harapannya bisa diimplementasikan dalam praktik nyata gitu ya. Praktek nyatanya dilakukan dalam tugas-tugas harian adik-adik. Karena teori diarahkan atau diimplementasikan dalam praktek nyata, maka namanya adalah aktualisasi, gitu ya. Nah, apa yang adik-adik akan implementasikan, teori-teori yang mana, konsep-konsep yang mana yang akan diaktualisasikan, sumbernya, asalnya adalah dari agenda 1, 2, dan 3, gitu. Nah, bagian mana yang nanti dipilih itu nanti ya tentu pintu masuknya mulai dari agenda 1. Sehingga nanti ketika pilihan adik-adik itu sudah cocok, itulah nanti yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah rancangan aktualisasi, gitu ya. Mengapa kok ada istilah aktualisasi? Mengapa ada istilah habituasi? Kalau bicara tentang aktualisasi itu ya mengaktualkan, menyatakan, atau mengimplementasikan teori-teori. Teorinya yang mana? Ya teori yang didapat dari belajar selama agenda 1, 2, dan 3. Nah, harapannya aktualisasi yang adik-adik lakukan itu bukan aktualisasi yang bebas gitu ya, tapi harus yang direncanakan dengan baik supaya arahnya jelas, kegiatannya juga nanti saling berkesinambungan, output kegiatannya itu juga jelas dan manfaat dari kegiatan-kegiatan itu adalah untuk mengatasi dan untuk memberi kontribusi yang akan dilakukan oleh adik-adik terhadap berbagai persoalan yang ada di tempat tugas Anda. Gitu ya. Nah, nanti ini tentu terhubung dengan agenda 1 dan seterusnya. Nah, karena adik-adik akan mengimplementasikan teori dalam bidang tugasnya masing-masing, maka ini merupakan sebuah tahapan latihan adik-adik, ya, latihan untuk menjadi PNS yang profesional. Maka karena ini baru latihan menjadi profesional, supaya selanjutnya latihan ini tidak hanya sekali selama laksar, maka latihan ini kita sebut sebagai pembiasaan, gitu ya. Jadi sesuatu yang selama ini belum pernah dilakukan, kita coba lakukan. Semoga hasilnya baik. Biar hasilnya baik, mulai direncanakan, gitu ya. Maka yang baik dan terencana ini kita sebut sebagai pembiasaan, gitu ya. Nah, pembiasaan ini besok nek apik berhasil, lanjutkan lagi dengan pembiasaan berikutnya. Terus gitu. Dari pembiasaan 1, 2, 3, dan seterusnya.
Kalau itu nanti lama-lama menjadi ritme, pola, dan budaya serta cara kerja adik-adik, maka itulah nanti yang merupakan habituasinya adik-adik, habit atau kebiasaannya adik-adik, gitu ya. Ini urut-urutannya begitu. Maka mengapa ini disebut sebagai agenda 4 itu kan habituasi dan aktualisasi kan gitu ya adik-adik ya. Nah, habituasi itu tadi ya. Jadi melatih adik-adik punya sebuah kebiasaan, tapi kebiasaan itu tidak hanya sekali. Makanya yang baru sekali ini namanya adalah pembiasaan. Gitu ya. Dan nanti nek wis paham caranya, paham alur kerjanya, paham nalar bekerjanya, nah, semoga itu bisa dipakai, bisa dilanjut pada masa berikutnya, walaupun laksatnya sudah selesai. Gitu. Itu ya adik-adik ya. Nah, harapannya apa? Ya kalau adik-adik nanti menjadi punya kebiasaan positif yang terencana, sistematis, manfaatnya jelas, gitu ya. Terutama untuk meningkatkan profesionalisme Anda sebagai calon PNS, gitu ya. Dan nanti kalau sudah lulus dan menjadi PNS yang resmi, gitu ya. Maka harapannya ya Anda punya kebiasaan-kebiasaan positif gitu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan apa yang akan direncanakan. Kaitannya dengan apa yang akan Anda lakukan untuk memberi kontribusi pada lembaga tempat Anda bertugas. Ini tentu masih ingat di agenda 1, gitu ya. Masih ingat agenda 1 yang lalu belajar tentang apa saja? Boleh raise hand? Tentang AKPL, tentang Fishbone, Mm-mm. tentang web skill. Itu bagian dari apa itu, Mas? Materi apa itu? Bagian Ya, dari sikap dan perilaku bela negara, Ibu. ya itu besarannya ya. Tapi Hmm. ketika tadi yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf, ono APKL, ono Fishbone itu bagian dari apa itu? Melakukan apa itu? Analisis apa? Analisis core isu. Analisis core issue, gitu ya. Gimana kemarin? Kriteria dari isu yang bisa kita pilih seperti apa kemarin? Kriterianya apa kemarin yang boleh dan bisa kita sebut sebagai isu? Saya masih ingat diaktif nah, yang mau bicara diaktifkan. Iya, Zainuddin, Ibu. gimana? Jadi yang Nilainya bisa apa kemarin? menjadikan isu adalah hal yang menjadi masalah. Di mana? Hal yang menjadi masalah di tempat kita Oke, tentunya, yang sesuai dengan jabatan yang kita tempati. betul. Yang mana dari masalah tersebut ada dampak atau akibat yang timbul. Mhm. Bisa seperti tidak efektifnya sesuatu hal, belum optimalnya, masih rendahnya, dan lain-lain. Oke, ya. Nah, terus nanti semangat yang apa namanya mengkerangkai atau menjadi landasan gagasan kita itu masih ingat nggak terhubung dengan nilai-nilai apa saja kemarin? Nilai bela negara, Ibu. Nilai bela negara. Oke, ada berapa nilai kemarin? Masih ingat? Jadi masih ingat? Ada 5, Ibu. 5, apa saja? Cinta tanah air. Apa lagi, Mas? Saya satu aja, Ibu. Oh, satu saja. Yang lainnya Maksudku liane kok doayan wakil titik kabeh engko nek lulusnya titik Mas Zainuddin kabeh bener ya. Saya lulus Mas Zainuddin tok itu. Yang lain itu punya tanggung jawab yang sama ya. ampun, Bu, lulus bareng. Berangkat bareng, Iya lulus bareng. liane kon aktif. Kancane kon aktif aja mung pasrah. Nek dhisik di agenda 1 kok Mas Ma'ruf, Mas Zainuddin itu. Liane ning dia ya. 10 orang kok. Yang lalu malah 20 orang tau kita di satu kelompok belajar itu. Ayo yang lain apa meneh? Kesadaran berbangsa dan bernegara, Bu. Kesadaran Sadar berbangsa dan bernegara.
Apa mana? Ayo nggak usah malu, nggak usah khawatir, nggak usah wedi salah. Rela berkorban. Rela berkorban. Pelayanan masyarakat yang Mas, iya betul. Mas Ma'ruf genderan, Mas. Ke masjid ya, Setia masjid. kepada Pancasila sebagai Sebagai apa? setia kepada Pancasila sebagai Heeh. ideologi negara Republik Iya, Indonesia. iya. Sebagai ideologi negara gitu ya. Apa mana? Kemampuan awal bela negara, Bu. Kemampuan awal bela negara ya. Berikut indikator-indikatornya ya. Nah, coba liane Mas Zainuddin karo Mas Ma'ruf. Coba berikan contoh satu isu yang ada di tempat tugas Anda. Siapa yang mau menyampaikan? Anda sebut tugas Pak Ketua kelas, Rasa nunjuk Mas Ben Dewi ketua Mas. kelompok, Bu. Apa ketua kelompoknya siapa tuh? Ketua kelompoknya siapa? Saya, Mas, Bu. Mas, kebiasaan PMI jangan dibawa, Mas. Ya, silakan. Nggih, terkait dengan jabatan saya, Bu. Apa Anda? Saya ini jabatannya sama dengan Mas Zainuddin, penghasilan berhalal. Produk halal juga. Nggih, Di Kemenang, di Blora, di Kemenag Blora, Bu. oh Blora. Nggih. Jadi permasalahan kami terlepas dari data, kami juga terkendala rendahnya terbit sertifikat halal per tahun 2025 ini, Bu. Hmm. Nggih. Nah itu Pada dampaknya apa? ya dampaknya seharusnya tahun ini tuh ada sertifikasi halal gratis Hmm. dengan kuota 1 juta di Indonesia. Hmm. Nah, karena rendahnya minat atau literasi yang kurang Hmm. di pelaku usaha di wilayah kami ini, sehingga per data yang kami himpun hanya dapat dari Februari 2025 itu hanya ada 8 pendaftar sertifikat halal Oh gitu ya. dari kuota tersedia 1 juta tersebut. 1 juta itu tak Indonesia tapi ya Mas ya. Ada plot Iya. ya, setiap kabupaten kebagian berapa itu ada nggak? Untuk itunya kurang tahu, Bu, tapi per Juli kemarin itu Jawa Tengah sudah memajukan sekitar 111.000 sertifikat halal gratis. Ya, Terus itu sudah dari Blora cuma 8 tadi. iya betul, Bu. Terus apa yang Anda pikirkan sebagai gagasan itu apa? Anda mau apa itu? Dan ternyata setelah saya telisik, yang pertama informasi itu kurang tersebar secara merata. Oke, berarti Artinya problemnya itu ya. Jadi belum ada informasi kanal informasi. tentang layanan pensertifikasian produk halal tadi ya. Iya, betul, Bu. Oke, terus Akhirnya fokus saya nantinya itu mengupayakan informasi itu sampai ke pelaku usaha. Minimal sampai dulu ya. Apa yang bisa Anda lakukan kira-kira? Rencana Anda? Pemanfaatan sosial media Instagram, karena kebetulan kami belum ada Instagramnya khusus Satgas Halal yang daerah Blora ini sendiri. Jadi rencananya saya akan memanfaatkan Instagram. Nah, di situ Instagram juga akan menyediakan help desk. Nanti bisa terhubung dengan link dari WhatsApp, direct WhatsApp seperti itu. Nah, tuh di Instagram juga nanti akan kami bagikan pamflet berupa alur pendaftarannya ataupun informasi terkait seputar halal. Di situ juga nanti rencananya mungkin nanti bisa di coaching lebih lanjut, itu juga akan saya berikan data terkait data pendamping per kecamatan. Nah, kita tahu untuk UMKM sendiri kan dibutuhkan pendamping proses halal. Mas, itu Iya. di awal nanti Anda melakukan ini nggak, pengumpulan data dulu nggak itu? Bukan Iya, kemungkinan kemungkinan iya, Bu. itu. Nanti Jadi tadi saya kan Anda minta. cuma lepas Iya. dari data, maka wajib itu semuanya saja. Jadi harus melakukan, terserah cara Anda mengumpulkan data nanti ya, aku nggak
survei atau Anda observasi atau Anda mendatangi para pelaku UMKM itu terserah. Yang penting Anda itu bisa punya data. Real kebutuhan mereka itu sesungguhnya apa saja. Jangan-jangan yang Anda sampaikan tadi itu hanya asumsi Anda saja gitu ya, dari perspektif Anda sebagai petugas gitu. Sedangkan bisa jadi masyarakat itu problemnya lebih kompleks gitu. Nah, untuk tahu real kebutuhan mereka, kalau Anda ingin mendongkrak atau mengoptimalkan fungsi layanan informasi terkait produk halal tadi, dan itu nanti bisa Anda split itu. Kebutuhan informasi terkait produk halal itu apa wae. Apakah benar hanya sekedar proses pendaftaran atau kelengkapan dokumennya saja, atau yang lain lagi gitu. Selama ini termasuk Anda perlu pikirkan, apakah ketika sudah tersertifikasi produk mereka itu kehalalannya, ada nggak proses lanjutan. Jangan-jangan mereka itu tenanan menjaga kehalalan hanya untuk mendapatkan sertifikat baru untuk lali atau AP gitu. Rodo nyerempet-nyerempet sidi. Ya, ini kan masyarakat itu perlu ditumbuhkan trust-nya bahwa sekali mendapatkan label halal itu dari petugas dan si pelaku UMKM itu punya komitmen yang sama untuk memantau, mengawal. Anda perlu berpikir itu. Ya, jadi nanti Anda kembangkan ke sana. Nah, bayangan Anda kira-kira Arab ngopo wae itu? Kegiatan Anda apa saja? Kasar dulu, nggak usah detail. Kegiatan Anda mau apa saja? Mungkin dimulai dari pengumpulan data dulu ya, Bu. Oke, pengumpulan. Baik itu, iya, pengumpulan data. Yang saya pikirkan saat ini itu problemnya adalah pendamping halal saat ini itu hanya sedikit yang aktif. Artinya semakin sedikit pendamping halal yang aktif kan, dia yang mendampingi pelaku usaha itu semakin sedikit juga. Karena dari keterangan Satgas Halal sendiri, karena beberapa pendamping halal yang dulu aktif dan cukup gencar untuk melakukan sertifikasi halal, itu saat ini sudah diterima P3K itu. Nah, itu Nah, satu. berarti gini, oke. Itu kan isu-isu yang harus Anda tangkap karena Iya. itu nanti menjadi salah satu sebab mengapa informasi tentang produk halal itu belum optimal sehingga masyarakat juga mungkin abai atau bukan abai sesungguhnya ya mergo ngerti gitu. Anda kan harus berpikir piye caranya supaya Anda punya kolega. Bagaimana cara Anda mengaktifkan? Apakah Anda mengumpulkan mereka atau apa gitu ya? Atau Anda mohon dan mengajukan ke pimpinan agar ada, saya nggak tahu itu mekanismenya apakah penunjukan ataukah permohonan untuk menjadi pendamping, saya nggak tahu tentang itu ya, tapi itu perlu Anda pikirkan. Nah, sekarang begini, ini baru satu kasus ya. Nanti untuk berikutnya kita coaching lebih lanjut. Anda tentu butuh mengembangkan. Sekarang gini, adik-adik semuanya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas, panggilannya apa nih? Mas Alza atau Mas Satya? Satya Maun, Bu. Mas Satya, ya. Yang dilakukan Mas Satya itu adalah wujud dari ini, apa namanya? Aktualisasi dan implementasi dari nilai-nilai berakhlak atau core value berakhlak gitu ya. Berakhlak kan ada 7 itu ya. Coba silakan dianalisis apa yang dilakukan oleh Mas Aska tadi, Mas Satya tadi ya, paling tidak 2 wes. Ketika harus melakukan pengumpulan data, kira-kira aktivitas mengumpulkan data yang dilakukan oleh Mas Satya tadi mengimplementasikan nilai yang mana dari berakhlak itu dan mengapa? Yuk, siapa bisa jawab? Ini saya jawab ben wong liya, Mas. Silakan. Bentar, saya tak sambil nutup ini. Siapa yang raisen? Monggo teman-teman, selain Mas Oh, Ma'ruf, silakan. Mas Zainuddin ya. Silakan. Oh, cuma aku sudah ini terus-terusan. Gantian, kocone oke. Yuk, silakan. Ini sampingnya Bu Amira sendiri loh. Saya, Bu. Perlu ditawani Oh, no. Saya, Bu. Ya, oke, Mbak. Iya. Mungkin itu termasuk dalam nilai-nilai kolaboratif ya, Bu.
Karena kan mungkin Mengapa kolaboratif kenapa? karena kan menghimpun data itu kan tadi seperti yang Mas Alza bilang, dia itu masih kesulitan karena yang seniornya itu diterima P3K. Nah, mungkin dia bisa berkolaborasi atau meminta data ke senior-senior yang lain yang dia itu memang mumpuni dalam bidang Oke, tersebut seperti itu mungkin Bu. ya. Selain kolaboratif apalagi? Izin Bu, Silakan. kalau menurut saya selain kolaboratif juga kompeten karena untuk menghimpun data dan dan apa ya yang dilakukan Mas Alza itu butuh kemampuan analitis gitu Bu untuk Ya, dilakukan. termasuk gawe instrumennya ya, gawe instrumen Oke, untuk surveinya atau observasinya itu kan butuh instrumen gitu. ya Nah, Bu. terus apa meneh? Izin masuk Bu, Boleh, silakan. Iya, Mbak. berorientasi Di pelayanan Bu. bagian mananya yang berorientasi pelayanan? Jadi kan tadi di situ dijelaskan kalau proses sertifikasinya itu belum optimal. Nah, itu jadi tadi usahanya Mas Alza itu adalah mengoptimalkan pelayanan untuk bisa memaksimalkan sertifikasinya itu gitu Bu. Oke, ada lagi? Apa cuma itu toh? Akuntabel Ibu di sini. Akuntabel di bagian mana Karena akuntabelnya? dia Mas Alza itu nanti akan mengumpulkan data itu harus bisa dipertanggungjawabkan Bu, karena harus berdasarkan data dan juga fakta di lapangan, tidak boleh mengada-ada Ibu. Oke, jadi aksi nyatanya orang asal we ya, orang menguaton, yang penting bergerak, yang penting apa melakukan aktivitas enggak, tapi ada data-data akurat yang nanti harapannya ketika dikonfirmasi itu ya itulah yang kondisi faktualnya gitu ya. Apa meneh? Nilai yang lain bisa nggak diperlakukan? Ayo yang lain nih. Adaptif itu mungkin bisa Adaptif di bagian mana adaptifnya? ketika Mas Alza nanti mengumpulkan data tersebut dapat menggunakan media-media digital ataupun menggunakan platform untuk memudahkan, untuk menelaah, untuk Oke, jadi bisa. melacak gitu Bu. Mm-mm. Ya, oke ya, bisa itu. Jadi nanti mungkin untuk analisis datanya, mungkin nanti untuk nyebar instrumennya kan bisa saja, tidak harus diparani siji-siji apa meneh omahe ado-ado gitu ya. Blorone Mas Satya, Anda blorone di Mas? Bloro kota. Iya maksudnya. Oh ya, tapi umpama respondenmu kan temen kan ya mesti sak kabupaten ya Mas Iya. ya. Respondennya ono sing ning ndi Mas iki sing daerah kulon iki Mas Unduran ya, Todanan, Denensiken, wah itu meringat kabeh bingung. Nah, misalnya Mas Aska, kok Mas Aska, sama mau Mas Satya menggunakan Google Form atau apa. Tadi katanya mau pakai medsos, barang itu ya. Nah, ini saya nggak tahu ini medsosnya. Tadi kalau saya nggak salah dengar mau buat medsos yang khusus gitu ya, khusus untuk layanan produk halal. Nah, kalau sudah sampai pada penggunaan medsos dan seterusnya, itu terkait dengan agenda 3 juga gitu ya. Agenda 3 apa? Walaupun belum selesai Anda ikuti pembelajarannya. Manajemen ASN dan juga smart cost Manajemen. Ibu. Nah, kira-kira nek Mas Aska, kelingan nih gue angkatan liane gitu. Di pelaksanaan tugasnya tadi, Mas Satya rupanya pengen memanfaatkan medsos ya, mungkin pakai Google Form atau yang lain-lain itu mengindikasikan apa itu dari materi yang Anda terima di agenda 3? Smart ASN Ibu terkait dengan 4 pilar digitalisasi. Yang bagian di Mbak, terutama Mbak. Yang dioptimalisasi pemanfaatan teknologi yang bagian mana itu? Mbak April, nggak apa-apa, diangkat nih. Tapi anu itu masih mute itu. Speakermu masih Di mute. bagian Nah, keterampilan digital Ibu, karena harus memiliki keterampilan yang kompeten dalam menggunakan media dalam perancangan tersebut. Oke, baik. Itu ya. Jadi apa yang dilakukan contoh yang kasus Mas Satya tadi itu kan
kira-kira lebih masuk kemana nih? Ketika informasi belum optimal, gitu ya. Kemudian dicoba diperbaiki tata kelola layanan informasinya, kemudian memanfaatkan tadi medsos. Nah, terus sing gawe medsosnya siapa nanti, Mas Satya? Iya, rencana saya sendiri, Bu. Nanti konten-kontennya siapa yang membuat? Juga dari saya sendiri. Mm-mm. Eh, itu nanti kira-kira hanya Anda sendiri terus yang akan menyiapkan konten itu, atau Anda merasa perlu rekan-rekan di Kemenak itu ada yang membantu gitu, Mas? Barangkali nanti bisa kolaborasi dengan pihak Humas, Bu, terkait Ya. penyampaian. Iya. Nah, terkait dengan Humas, selama ini konten-konten yang disiapkan sudah masuk juga ke lingkupnya layanan produk halal belum? Sejauh ini belum terlihat sama sekali, Bu. Belum ya, paling isinya Iya, kegiatan-kegiatan saja gitu ya. iya, kegiatan aktivitas daily aja. Oke, baik. Jadi yang dilakukan tadi lebih pada bagaimana memberikan ini peningkatan mutu layanan, gitu ya. Jadi berorientasi layanannya memang lebih kuat gitu dibanding pada kecuali nanti kalau gini, kalau nanti misalnya Mas Satya gawe SOP atau apa, nah itu nanti bisa dihubungkan dengan perbaikan tata kelolanya. Gitu ya. Jadi kita kan tren kita itu manajemen berbasis ini perbaikan layanan gitu ya. Jadi eh, layanan yang tentu saja bermutu, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat gitu ya. Itu yang menjadi tren kita. Oke, baik. Jadi intinya nilai-nilai berakhlak itu implementasinya harus fleksibel gitu ya, adik-adik ya. Ketika kita kupas, kita cermati itu Anda melakukan satu aksi nyata saja, itu bisa sekaligus beberapa nilai itu terimplementasikan, bahkan mungkin ya semuanya gitu. Misalnya, tadi ketika harus berhubungan dengan customer gitu ya, para UMKM itu, atau mungkin dengan rekan sejawat, itu pasti juga akan terimplementasikan nilai harmonis. Betul apa tidak ini? Nilai harmonis masuk nggak? Masuk di bagian apa itu? Ya, membangun harmonisasi melalui cara komunikasi yang baik, gitu ya. Kemudian jangan sampai aktivitas kita, ide kita sebagai pendatang baru itu mencederai atau membuat pihak-pihak yang mungkin dianggap selama ini senior Anda atau apa benar tersinggung. Nah, ini Anda perlu hati-hati dengan itu, gitu ya, adik-adik ya. Oke, baik. Saya pikir relevansi antara agenda 1, 2, 3 Anda sudah cukup bisa mengimplementasikan gitu ya. Saya sekarang pengen contoh dari ini, dari profesi atau tugas yang lain selain dari produk halal. Guru, boleh. Siapa yang Saya guru? Bu, Boleh memberi contoh. Apa Mbak? Contohnya Mbak? isu sayang Ibu. Jadi di MTS saya ini, saya kan guru BK Bu. Nah, guru BK itu kan harusnya ada administrasi tentang rekapan absen harian siswa. Mengapa harus ada backup absen? Karena sebagai data kami Bu, misalnya ada beberapa siswa yang nggak berangkat, alasannya kenapa? Jadi nanti kita tuh untuk mempermudah kita dalam melakukan layanan Bu. Nah, tapi di sini itu mereka masih menggunakan yang manual, kayak seperti yang pakai kertas gitu Bu. Jadi kita dalam merekap itu masih kesulitan dan keteteran biasanya. Di sini itu absensi manualnya segini Bu, yang besar banget. Jadi kita sebagai guru backup bingung mau merekapnya gimana. Nah, untuk itu saya berinisiatif untuk membuat yang digital Bu, seperti Google Form gitu nanti guru BK-nya yang ngisi absensi lewat situ. Nah, nanti rekapannya langsung muncul di spreadsheet-nya gitu, Bu. Tapi nanti gini ya, yang Anda temukan itu ada absen
siswa yang bentuknya manual, sehingga nanti pengolahan datanya itu menjadi agak sulit, itu jangan jadi isu utama ya Mbak. Karena itu hanya sebab gitu. Karena makanya tadi Bu Amira nanya, memangnya kenapa? Nah, apa jadinya bentuknya manual itu ada masalah apa? Kata Anda kan dampaknya apa mau? Nah, jadi sulit Bu kita sebagai guru BK untuk melakukan pelayanan. Kan Nah, kalau itu bagian misalkan, itu. Maksud saya, Anda harus mengarahkan isu pada tusi Anda. Anda sebagai guru BK, tusi Anda adalah memberikan layanan. Gitu. Jadi, kita bisa bilang bahwa isu Anda adalah belum optimalnya layanan BK Anda. Gitu loh, Mbak. Nah, layanan apa nanti bisa Mbak perjelas. Nah, rupanya tidak atau belum optimalnya layanan BK Anda itu salah satu penyebabnya adalah karena di ono rekap pelajaran, tapi rekapnya manual. Itu salah satu saja. Jadi berpikirnya Anda memberi gagasan, orang mung berpikir sekedar merekap absen secara digital. Orang mung kui. Walaupun nanti tersedia rekap digital, sudah Anda buat dalam bentuk apa semacam Google Form atau apa, sing itu isinya mbuh sopong kok sing mengelola ya. Tapi nek mau ikut toh, ya layananmu nggak optimal gitu loh. Justru Anda itu nanti harus menghubungkan. Jadi problem siswamu itu apa? Apakah problem siswa ini berbanding lurus dengan ketidakhadiran atau tidak gitu? Piye hubungannya kehadiran dengan problem gitu. Misal begini, oh rupanya anak-anak yang selama ini tidak hadir adalah anak-anak yang bermasalah itu. Nah gitu ya. Nah masalah mereka apa itu yang harus Anda telusuri lebih lanjut gitu ya. Jadi fokusnya orang nih gini absen memang. Tapi siswa mana yang punya masalah, siswa mana yang perlu layanan, bentuk layanan mereka kebutuhannya opo, harusnya itu yang Anda garap. Jadi boleh saya tidak melarang Anda membuat digitalisasi presensi itu silahkan saja. Itu ya, nanti Anda paham presensinya. Terus PR Anda itu justru malah naik iseng ini Mbak. Anda menghapus, Anda mengatasi apa ini image atau citra bahwa BK itu tempat anak-anak yang bermasalah. Nah, itu tolong diatasi ya. Jadi jangan ada lagi atau jangan masih berkembang anggapan bahwa BK itu ruang BK adalah ruang sidang. Fungsi BK adalah jadi polisi ini madrasah. Anda harus menghilangkan itu. Image itu harus dihapus gitu ya. Dan jangan sampai malah yang dianggapan ngono di guru BK nih gitu. Ya. Maka tadi ketika Anda bilang apa namanya? Ada daftar hadir yang bentuknya manual dan seterusnya, saya langsung mikir, ini kok yang diangkat itu. Kenapa? Jangan-jangan ini masih memperkuat anggapan itu gitu ya. Jadi nanti orang popo itu mbok angkat tapi jangan ke situ sibonya Anda. Tapi ini hubungannya dengan layanan. Oh, oke. Maksudnya ya. Oke. Ya wes. Oke, Kira-kira nanti bisa mengarahkan kemana itu? Pripun Bu? Arahnya kemana kira-kira? Anda membidiknya kemana itu? Caramu gimana? Nanti saya ngajak guru BK-nya itu untuk dibagi tugas piket Bu. Piketnya nanti mengisi link itu satu-satu. Terus nanti setelah itu saya kan yang ditugaskan itu untuk merekap. Nanti ada siswa ada guru BK kelas 7, 8, 9. Itu nanti dibagi-bagi Bu setiap hari mau presensi siswa seperti itu. Jadi membantu wali kelas juga. Ya, itu step awal kok lihat. Itu untuk lanjutannya. Project Anda jangan sampai hanya di situ. Tapi bisa jadi itu nanti menjadi data awal Anda. Ketika data awalnya begitu, hasil presensi siswa, Anda melengkapi dengan membuatkan instrumen untuk melakukan need assessment layanan siswa itu kaya ngopo lah. Setelah itu baru Anda memberi layanan layanan bimbingan piye, Anda mengelola agar layanan bimbingan Anda optimal. Ini caranya bagaimana? Saya berharap nanti yang Anda lakukan itu, gitu ya. Nah ini karo Mas Satya tadi yang disampaikan oleh Mbak Anissa itu juga sama ya, berusaha untuk memudahkan layanan gitu ya. Salah satunya
memanfaatkan Google Form gitu ya, atau mungkin nanti hasilnya itu bisa diakses bersama oleh tim BK atau pihak-pihak terkait, digawe spreadsheet data atau gimana silahkan nanti gitu ya. Nah ini Nggih. juga sama. Nanti ketika Anda saya minta untuk menelusuri lebih lanjut itu core value berakhlaknya apa wae, itu nanti pasti hasilnya sama seperti analisis kita terhadap nilai-nilai berakhlak yang bisa diterapkan, diimplementasikan dalam isu yang diangkat Mas Satya tadi. Gitu ya. Jadi ya, saya pikir ini clear ini ya tentang tahapan-tahapan ini. Nah, nanti adik-adik punya kesempatan coaching dengan Bu Amira itu 4 kali termasuk yang hari ini. Gitu ya. Untuk yang hari ini kita itu ngobrol dulu, diskusi dulu terkait dengan mendudukkan tadi ya perannya agenda 1, 2, 3 untuk menjadi bekal Anda melaksanakan apa ini aktivitas di agenda 4 ya. Agenda 4 itu buat namanya agenda 4 itu habituasi, tapi di dalam habituasi itu Anda akan mengaktualisasikan materi-materi, nilai-nilai yang Anda terima dari agenda 1, 2, dan nanti spirit dari manajemen ASN dan Smart ASN gitu ya. Makanya Anda nanti akan mendapatkan pembimbingan untuk menyusun rancangan aktualisasi. Waktunya setelah ini berarti masih punya 3 kali pertemuan gitu ya. Nah 3 kali pertemuan itu kita via Zoom, tapi di sela-sela pertemuan via Zoom kita itu Anda ada kegiatan asinkronus seperti biasa. Nah asinkronus berarti Anda menyusun naskah rancangan aktualisasinya gitu ya. Nek pas sinkronus ya dikonsultasikan. Nek pas ora ketemu ya melanjutkan, memperbaiki, membuat draft dan seterusnya. Gitu ya. Terus nanti setelah selesai di coachingkan ya, maka nanti akan Anda seminarkan. Seminarnya itu kalau tidak di hari ke-22 ya, di hari ke-20, biasanya hari ke-22 sih, sekitar itu. Bukan laporan, rancangan Anda itu hari ke-20 harus sudah di-upload gitu ya, sudah dikirim. Makanya nanti pertemuan terakhir kita kalau nggak salah di hari ke-19. Di hari ke-19. Ini kan sekarang Anda hari ke-11 toh. Nah, nanti hari ke-19 itu wis kudu upload. Hari ke-20. Hari ke-19 pertemuan terakhir kita nek ora maju gitu ya. Dan nanti hari ke-20 itu Anda harus upload tugas. Setelah itu Anda seminarkan. Seminar itu Anda mempresentasikan di hadapan penguji gitu ya. Nanti kalau ada dapat saran-saran perbaikan segera diperbaiki. Setelah itu baru nanti Anda laksanakan. Pelaksanaannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang Anda rencanakan. Outputnya, bukti-bukti keterlaksanaannya nanti silakan disimpan gitu. Karena nanti setelah selesai kegiatan Anda, itu nanti aktualisasi Anda punya waktu sekitar 6 minggu gitu ya, 6 minggu. 6 minggu itu bisa untuk persiapan Anda, terus aksi nyata Anda, sampai nanti pembuatan laporannya. Nah, ini info awal, harapan saya Anda saat nanti membuat laporan, selain fisiknya, besok Anda ketika presentasi itu, sebaiknya Anda presentasikan sambil membuat video pelaksanaannya. Gitu ya, jadi mulai saat Anda konsultasi mentor, itu Mbok rekam dalam bentuk fotonya, atau Anda bentuk video ya, yang nanti videonya itu Mbok kompilasi, yang intinya di video itu menggambarkan semua rangkaian kegiatan Anda berikut hasilnya, gitu ya. Jadi nanti presentasi Anda itu cukup Anda menayangkan saja videonya itu. Jadi orang kakek ngomong, nggak usah kakek ini, tapi penguji bisa tahu saya selaku coach Anda tahu apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda hasilkan. Gitu ya. Itu nanti Anda seminarkan. Gitu. Jadi besok pas seminar hasil, itu isinya fokus saja pada melaporkan apa yang sudah Anda lakukan. Beda ketika seminar aktualisasi rancangan. Gitu.
Nek seminar rancangan nanti Anda cerita gitu. Anda menemukan isu apa? APKL kaya ngopo? Fisbone kaya ngopo? Matrik rancangan Anda kaya ngopo? Gitu ya. Jadi lebih menggambarkan apa rencana Anda, mengapa merencanakan begitu, tahapan Anda itu piye, hasil yang Anda rencanakan kira-kira berupa apa? Itu seminar RA atau seminar rancangan aktualisasi. Ini nek seminar hasil, melaporkan hasil, ya fokus menceritakan kemarin saya menemukan isu ini, saya punya gagasan ini loh hasilnya, gitu. Gitu ya. Jadi menceritakan rencana dengan menceritakan hasil itu tentu berbeda, gitu. Clear ya, apa yang Anda lakukan gambarannya wis utuh ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan apa yang harus Anda lakukan. Kita share ya. Nah, mungkin setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan, nih. Mohon izin Bu, Boleh, gimana? izin bertanya. Mm. Kan sharing-sharing dengan kakak tingkat saya di di Bengkulu juga. Jadi katanya Tingkat itu dia pakai kuliah ini Kak Tingkat. ya Seniornya langsung dulu. kakak tingkat lacar gitu, kakak tingkat Oh, lacar. Nah sharing-sharing kan. Jadi ketika laporan aktualisasi itu kan katanya itu harus berupa produk. ya kan Anda nanti Maksudnya, punya produk. Anda nanti kan ya, punya produk. Tuh. ya betul betul. Maksudnya pertanyaannya adalah boleh nggak semisal produk itu masih ongoing Ya gitu? ora, wong wis rampung ya kowe. Ya nek ngono berarti kok ora lulus. Oh gitu ya. Heeh. Berarti harus Produkmu maksudnya apa? hasil akhir ya Bu ya. Produkmu apa? Iya, produkmu apa? Bayangannya mau gawe produk apa? Sebetulnya masih masih pertimbangan juga kemarin diskusi sama mentor ke Mm. kepala KUA. Mm. Jadi kan saya mau ngangkat ini kasuistik Bu. Jadi harapannya nanti ada pakem, aturan pakem yang kemudian digunakan untuk penyelarasan pelayanan pada kasuistik tersebut di Nah, ya KUA apa? sekabupaten khususnya. Pelayanan apa itu? Fokusnya spesifiknya apa, Mas? Kemarin saya mau ngangkat tentang pelayanan nikah, Mm-mm. catin, anak luar kawin dan juga anak adopsi Mm. gitu. Beberapa kali terjadi kemarin di KUA Toroh ada 3 kali. Jadi ada anak adopsi kemudian mendaftarkan nikah, sedangkan orang tuanya itu masih hidup. Nah, sedangkan kan ketika kita melihat identitas di KK, kemudian akte kelahiran dan juga ijazah itu kan tertulis atas nama ayah adopsi atau ayah angkat. Padahal nggak punya hak wali. Sedangkan ya, nggak punya hak wali. Kemudian di SIMKah Gen 4 itu tidak ada form khusus untuk mengakomodir ayah angkat atau ayah adopsi atau ayah kandung. Jadi cuma ayah dari anak ini gitu kan. Nah, pertanyaannya kan ketika nanti penentuan wali, nanti kan tetap wali nasab kan. Betul. Mm-mm. Artinya ayah kandungnya. Sedangkan formnya ketika kita mau memasukkan ke ayah kandung kita salah karena tidak punya bukti kan. Mm-mm. Sedangkan di akte kelahiran kakak dan juga Ayah, ayah yang ijazah itu adopsi. tertulis ayah kan Kan? ayah adopsinya gitu. Nah, Betul. judul saya itu tentang judul saya bunyinya gini, disorientasi SIMKah Gen 4 pelayanan nikah catin anak luar kawin dan juga adopsi di KUA Kecamatan Toro, Iya, Kabupaten Grobogan. itu apa, Jan? Disorientasi itu apa? Disorientasi itu jadi kita dibikin bingung Bu, antara Nah, dilema. enggak. Loh, orang, Mas. Langsung tak jawab orang. Orangnya Enggak, ini. Judul Anda itu harus menggambarkan sebuah jawaban. ya Aduh, itu kan itu untuk rancangan aktualisasi Bu. Untuk nanti ya ini. Ya, nah laporan ya, iya. Ya untuk udah. laporannya nanti ya. Eh, orang ngono kuwi. Cara berpikirnya orang ngono kuwi. Jadi, adik-adik semuanya ya. Jadi cara berpikirnya
mau rancangan, mau laporan, itu judulmu, gagasanmu gitu loh. Paham maksudnya? Jadi judul rancangan aktualisasi Anda itu ya judul gagasanmu dan statement judulnya harus kalimat yang menjanjikan sebuah solusi, bukan Oh, masalah. Anu, Mas. Jadi izin Bu. misal, Iya. Anda nek bilang loh, proses pencatatan nikah, pencatatan nikah gitu ya, atau proses layanan apa jenenge apa Bu? Iya, Nama, layaran pendaftaran nikah, oke, catin, anak luar kawin, dan berarti, adopsi. ya berarti gini nanti isumu loh Mas, eh, belum optimalnya layanan pernikahan catin bla 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 bocah sing mau gitu Mas. Jadi proses pendaftaran nikahnya catin yang hasil anak adopsi tadi itu belum optimal. Lah, caramu, solusimu untuk mengoptimalkan layanan ini piye gitu loh Mas. Itu nanti yang jadi judul rancanganmu, optimalisasi pendaftaran atau layanan pernikahan catin yang begini melalui OPPO. Ngono Mas. Jadi Ya, ojo ora disorientasi itu salah nek jadi judul. eh, mohon maaf Bu. Jadi Mm-mm. kemarin itu kan saya sharing-sharing dengan yang sudah selesai latsar yang angkatan 1 itu kan. Jadi Nah, katanya begini, ketika di RA itu kalimatnya itu negatif. Nah, salah itu. Itu salah ya. termasuk salah. Tak baleni neh. Ya, itu termasuk contoh yang salah. Jadi judul rancangan kok bunyinya belum optimalnya itu salah. Itu namanya isu. Lah supaya optimal rancangannya meh ngopo gitu loh Mas. Jenenge kan Nah, rancangan aktualisasi. Nek isunya betul belum ini, banyaknya ini, kurangnya ini, itu isu namanya Mas. Isu itu masalah. Ya toh? Coba rancangan aktualisasi. Rancangan itu kan rencana toh Mas. betul, ya. Nah, aktualisasi kan apa aksi kita. Jadi Iya, kita betul. merencanakan opo. Masuk merencanakan kok merencanakan step negatif loh ramu toh Mas. Ya, itu kita pakai otak atik rasional yang sederhana saja gitu. Iya Pak Jan. Iya, iya. Jadi misalnya ini, Mas Ma'ruf nemu gini, Bu, kamu udah keluarga belum Mas? Terus kebetulan alhamdulillah Oh, belum. alhamdulillah belum. Enak cedak apa mantu ya Mas? Ya, misal ya, eh, Mas Ma'ruf ini apa namanya? Apa ya? Pakai contoh yang gampang ya. Misalnya Anda punya keluarga atau duwe konco sing loro, duwe konco sing loro. Nah, sakitnya teman Anda itu itulah masalah gitu. Nah, Anda sebagai sahabat, sebagai teman, tentu pengen bantu koncomu agar sakitnya tadi sembuh. Kan gitu loh. Nah, cara Anda membantu, Anda memberikan obat. Nah, aksi nyata Anda kan memberi obat, Thomas. Bukan Betul. Anda menunjukkan, Bu, teman saya sakit ini, bukan orang. Gitu loh. Ya, teman saya sakit perut. Maka saya sebagai teman yang akan memberikan apa nek misalnya sakit perut ini mergo apa diare ya Anda memberi diapet. Saya memberi diapet pada teman saya supaya sakit perutnya sembuh. Kan ngono. Jadi rencanamu memberi diapet, bukan rencanamu adalah nduduke nek kancamu jek loro. Itu analog sederhana saja lah gitu. Tapi kembali lagi bahwa yang namanya rancangan atau rencana untuk aktualisasi kalimatnya harus positif. Gitu ya, karena itu menjadi janji. Maka nanti judul itu unsurnya telu adik-adik. Satu, masalahnya apa? Dua, solusi Anda apa? Tiga, terjadinya di mana atau terhadap siapa? Telu itu kudu terjawab itu. Ya, masalah atau isunya apa? Solusi yang Anda tawarkan apa untuk mengatasi? Dan yang punya masalah itu terhubung dengan siapa?
izin oke. Mas. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi saya salah berpikir ya, maksudnya antara RA dan juga LA. Jadi memang kalau secara garis besar isunya seperti tadi. Terus kemudian gagasannya adalah jadi harus ada penitik Betul. beratan atau kemudian penekanan. Lah Solusinya nanti apa ya? pengisian formnya itu nanti lebih ke orang tua kandung atau orang tua angkatnya. Nah, kemudian nanti saya mencoba untuk kemudian koordinasi dengan kepala KUA saya dan juga di Bimas Islam agar kita pun ketika menangani kasus itu di KUA sekabupaten Grobogan itu Mm-mm. selaras gitu. Lah, kemarin juga saya sudah istilahnya sowan Bu ke Kasih Bimas Islam, dapat arahan dan kemudian nanti harapannya saya bisa membuat semacam nomenklatur aturan dan juga regulasinya. Draft ya. Anda buatnya draft karena Anda Draft, CPN. Nanti draft. Anda membuatkan apalah nanti disebut apa Anda konsultasi dengan mentor gitu ya. Jadi draft, mengapa draft? Karena Ya. nanti draft itu Anda harus konsultasi dengan mentor Anda, Pak Kepala KUA gitu ya, dengan Bimas itu tadi, biar kebutuhannya apa itu bener nggak nek draftnya begitu. Nah, termasuk nanti mengapa Bu Amira nyebut draft ya, nanti yang berhak untuk mengesahkan kan bukan Anda, itu tentu saja wilayah bimbingan gitu Ya. ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Cuma Ya. nanti gini, kasus begitu itu apa ya, frekuensinya gimana? Tinggi nggak itu? Kalau dikatakan tinggi sebetulnya enggak Bu, tapi Ya, berkelanjutan. Artinya selalu ada. kasus itu kalau dari mentor, dari kepala KUA itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih seperti itu Bu. Jadi Mesti kita ono, pun bingung. mesti Ya, ono. pasti ada. Mesti ada. Apalagi yang anak di luar kawin kan pasti ada Bu. Jadi Iya. ya banyak Dan kan. maksudnya gini, Mas, supaya nanti ini ketahuan apa yang Anda akan lakukan itu manfaat, itu kira-kira besok di masa aktualisasi Anda itu potensi capim yang kasusnya begitu itu kira-kira ono ora, Mas? Kalau untuk adopsi bisa dikatakan mungkin sedikit persen Bu. Cuma kalau anak luar kawin itu banyak Lah ya, prakteknya. itu nanti kan Anda Pasti mau untuk yang adopsi dan di luar sebelum sah wong tuane gitu ya sebagai. Nah, nek ono maksud saya nanti langkah Anda itu sampai pada menggunakan itu. Benar loh, Mas? oh gitu ya. Maksudnya Oh. ketika apa Mm-mm. habituasi atau Mm-mm. nah, itu kan ya nanti coba saya pantau dan juga pastikan kira-kira ya pasti ada Bu. Kalau menurut Ya, saya iya. Nah, iya karena lah asumsi kita ya, 4 asumsi ya. bulan terakhir ini saya menemukan kurang lebih kalau yang anak luar kawan itu sekitar 15 sampai 20. Terus kemudian Ini yang nih, ya oke. Saya ini umpama kita ngomong pahitnya ya. Apa saya pahitnya kok besok sampai orang ono. Kasus-kasus yang sebelumnya itu solusi yang diberikan seperti apa, Mas? jadi gini Bu, ada kalau di KUA saya di KUA Kecamatan Toro itu Pak Kepala itu lebih menekankan kepada orang tua kandung. Jadi Hmm. yang data dimasukkan di SIMKah itu adalah orang tua kandung Hmm. Oh supaya untuk gitu. menjaga keaslian walinya, wali nasab. Hmm. Yang ayahnya itu orang tua kandung, yang ibunya itu orang tua angkat Ya, gitu. ya, ya. Nah, Ya, tapi ya. di beberapa KUA itu berbeda pelayanan. Oh. Nah, semuanya disamakan dengan ayah adopsi karena bukti-buktinya itu sudah ada kan, akte kelahiran. Tapi nanti pelaksanaan akadnya itu berbeda. Nanti itu kan menjadi dilema kan kita, Bu. Jadi Ya, ya, wis. Oke. Oke, baik. Engkau tinggal ini aja. Yang jelas itu nanti Anda akan dikejar tentang kemanfaatannya gitu loh, Mas. Maka maksud saya ketika yang lalu itu bentuk pengadministrasinya begitu memungkinkan tidak ditutupi dengan apa yang Anda buat itu gitu loh. Jadi minggu noto nek ora iso ya wis nanti mungkin simulasi aja atau apa. Ini muga-muga ono tas. kalau produknya maksudnya hasilnya berarti harus draft itu ya Bu ya.
Pertama draft, terus kemudian nanti Oh, rencananya gue bertahap. Saya gua ambil tak sharing sih siap dulu. Oke, Hmm. oke. Nah, nanti ini adik-adik cek di BLC ya. Jangan nampak tahu itu toh. Ya. Jadi nanti Anda cek di BLC ada tahapan-tahapan yang harus Anda eh, ikuti gitu ya. Slide show-nya dulu gitu. Nah, ya, oke. Ini nanti anu ya untuk apa namanya tahapan yang perlu Anda ikuti gitu ya. Nanti ini pertemuan kita yang kedua itu besok ya, hari ke-12. Tapi besok siang ya, siang karena pagi Bu Amiro ini ada seminar RA dulu gitu ya. Ini pertemuan kita yang kedua, yang ketiga, sorry, ya benar ya. Ini yang keempat nanti. Terus ini nanti Anda seminar. Ini nanti Anda harus sudah apa namanya upload tugas ini nanti yang bagian ini ya. Terus nanti isinya gini, walaupun ada tahapan-tahapan yang harus Anda penuhi di BLC, ini misalnya Anda besok konsultasi. Saya berharap besok itu konsultasi Anda, walaupun mungkin belum semuanya, nek waktu nggak cukup nggak apa-apa. Anda sudah konsultasi APKL-nya apa, Fisbone kaya ngopo gitu ya, otomatis APKL mesti ada USG-nya. Terus syukur-syukur Anda sudah punya gagasan sampai di matrik. Di kartu matrik itu apa nanti setelah ini ya. Tetapi nanti yang diupload di BLC Anda ikuti tahapan ini. Dari ke-13 itu yang diupload 5 isu terpilih yang sudah Anda APKL dan di USG, terus Anda deskripsikan gitu ya. Ini hari ke-13. Hari ke-14-nya Anda fishbone-kan gitu ya. Anda fishbone, kegiatannya minimal 5, tapi saran saya jangan hanya 5 itu, lebih gitu. Pertama mesti Anda harus melakukan identifikasi masalah dulu gitu ya. Nah, identifikasi masalah itu nanti kegiatannya ada konsultasi mentor, nek coro Mas Ma'ruf mau sudah konsultasi dengan pebimas tadi ya, mungkin koordinasi dengan senior sesama penghulu dan seterusnya gitu. Terus nanti apa nyebar nyebar angket atau piye kalau dibutuhkan gitu ya. Terus nanti terakhir kegiatan Anda harus ada monitoring evaluasi, memonitoring semua rangkaian kegiatan Anda ya. Berikut nanti ada feedback apa dari mentor Anda, maka kegiatannya mesti konsultasi mentor dan seterusnya sampai nanti menyusun rencana tindak lanjut. Jadi harapan kita yang Anda lakukan ini ada keberlangsungannya. Sustainability-nya itu harus dijaga. Jangan berpikir pokoknya sementing laksana rampung ya wis barbar gitu ya, tapi harus ada manfaat keberlanjutannya. Maka nanti untuk adik-adik yang guru jangan fokus mengatasi masalah, tapi Anda memotret satu materi tertentu di mapel Anda, nggak boleh ya. Jadi mengoptimalkan pembelajaran ini pada materi ini nggak boleh ya. Karena Anda hanya fokus satu materi, berarti berpikir Anda mau sekali, ibaratnya main nembak dor pisan bar gitu. Enggak, tapi ini harus ada keberlanjutannya gitu ya. Terus nanti hari ke-15 itu Anda sudah mulai buat matrik ya. Matriknya nanti bentuknya landscape, isinya adalah nomor kegiatan Anda nanti ada berapa banyak, nama kegiatannya. Untuk nama kegiatan itu nanti bisa pakai rumusan kalimat aktif atau pasif. Nek kalimat aktif berarti misalnya melakukan identifikasi masalah, menyusun dokumen perencanaan pembelajaran, membuat akun medsos. Nah, misalnya itu kalimat aktif. Nek kalimat pasif berarti ya penyusunan perencanaan pembelajaran, pembuatan media pembelajaran, pembuatan akun OPO gitu ya, pembuatan konten. Nah, itu nanti terus nanti tahapan kegiatannya ketika pembuatan akun medsos.
Nah, maka apa tahapannya? Satu, menyiapkan atau membuat email khusus, gitu ya. Dua, membuat akun medsosnya. Tiga, melengkapi profil dan seterusnya. Wes, gitu ya. Itu tahapannya. Maka setiap kegiatan per tahapan tadi Anda bisa punya output apa. Nah, yang ditanyakan Mas Ma'ruf tadi, outputnya mungkin di situ ya. Jadi misalnya, Anda konsultasi mentor, outputnya apa? Ya, outputnya pasti notulen atau catatan, saran-saran atau arahan mentor. Ketika Anda membuat medsos, maka nanti ya outputnya adalah medsosnya. Bentuknya apa nanti? Screenshot dari medsosnya plus apa misalnya link akun medsosnya. Jadi besok ketika Anda seminar hasil itu Anda mencantumkan output-output itu. Entah dalam bentuk, Anda tadi konsultasi mentor ya ono dokumentasi saat sedang konsultasi termasuk apa tadi hasil konsultasinya entah bentuk notulen apa catatan atau apa terserah gitu ya. Jadi setiap kegiatan harus ada hasilnya opo gitu. Nah, dengan hasil-hasil itu ketika bisa Anda wujudkan, nanti hubungkan dengan nilai-nilai berakhlaknya apa saja gitu ya. Anda konsultasi dengan mentor. Oh, ini berarti bagian dari Anda melakukan kolaborasi, Anda membangun harmonisasi, Anda apalagi gitu nanti jelaskan ya. Terus satu lagi dukungan atau kontribusi terhadap visi misi organisasi Anda apa? Gitu. Cek ya. Anda kantornya, madrasahnya, KUA-nya, kemenaknya itu punya visi apa. Nah, yang Anda lakukan itu untuk memberikan kontribusi terwujudnya visi yang mana. Gitu ya. Yang keenam, nah ini kalau urutan yang diupload di BLC itu urutannya ikut ini. Nih, Anda pembuatnya terserah gitu. Tapi cara bekerjanya itu sesungguhnya dari hari yang ke-17. Jadi ya, Anda saya minta mencari isu, yang diupload sesuaikan dengan ini ya. Oke, terus nanti hari ke-13-nya baru penutup. Hari ke-19 pertemuan terakhir kita saya berharap Anda draft bukan laporan ya, rancangannya wis rampung dan ini nanti Anda presentasinya sudah presentasi PowerPoint yang mau dipakai seminar gitu ya. Jadi ini wis ora bingung gitu. Nah, seperti apa nanti pembuatan apa PowerPoint-nya besok akan diberi penjelasan lebih lanjut oleh Bu Amirah gitu. Guys, itu saja ya. Nanti ini kurang lebih sistematika lengkapnya gitu ya. Ini filenya nanti tak kirim setelah ini ya. Terus ini matriknya ya. Matriknya yang atas itu ya. Jadi 6 kolom saja. Terus nanti untuk jadwalnya Anda boleh pakai model template seperti ini. Itu ya, adik-adik ya. Nanti setelah ini nih ono pertanyaan lebih lanjut silahkan. Tapi ini sementara tak kirimi file yang Bu Amirah tayangkan tadi. Nanti bisa Anda pelajari. Sambil tanya boleh. Satu Bu, pertanyaan. Untuk dokumentasi ketika proses kita habituasi, itu apakah harus ada tim maps-nya, Bu? Ya, Anda minta tolong kancani kan iso, Mas? Enggak, maksudnya harus ada tim maps yang kayak absensi hormat bendera dan lain-lain Nggak itu. usah, nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Bukan itu, tapi yang penting laporan Anda itu ini loh. Kalau untuk yang nanti hasil aktualisasi ya fokus saja di kegiatan-kegiatan aktualisasi. Nggak usah di luar konteks itu ya. Ini Pak. Semoga benar ini. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mumpung Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Izin menanyakan Ibu. Boleh. Kemarin yang di agenda 1 saya sempat ada perubahan core isu. Apa? Saya dulu Mas. Coba Iya, iya. cek di chat itu yang lain sudah terupload atau belum?
Belum, Bu. Belum. Belum dong. Oh, cek loading device. Ya wis, gimana Mas? Udah Kemarin podcast saya dan ada mungkin perubahan core issue yang sebelumnya mau fokus sama edukasi. Sekarang ternyata ada yang lebih dasar lagi, yaitu melakukan digitalisasi data, Ibu. apa Bu? Data apa Mas? Data JPH, Jaminan Produk Halal. Jadi rencana saya, judul saya itu digitalisasi data JPH, Jaminan Produk Halal untuk optimalisasi pelayanan sertifikasi halal dan monitoring. Ya Nah, boleh. jadi Isu berarti belum isu optimalnya. belum adanya, bahkan belum adanya data jaminan produk halal. Jadi tidak hanya sertifikat halal, Ibu, semua yang berkaitan saya digitalisasikan di kantor Kemenag Padi. Kurang lebih seperti itu, Tapi Ibu. nanti Anda apa namanya bicara tentang belum adanya data itu nanti seolah-olah menjadi penyebab Mas. Mending Anda pakai tadi aja. Jadi belum Belum optimalnya. optimalnya. Oke. Belum optimalnya data. Tapi mau loh Mas apa? Belum Jaminan optimalnya layanan digitalis. gitu Mas. Jangan. Belum apa? Karena ini digital dulu. Oh, Jadi oke. belum optimalnya layanan apa Mas jaminan produk Produk halal, jaminan dan produk halal di kantor Kemenag Kabupaten Pati. Nanti setelahnya baru solusinya adalah melakukan digitalisasi. Ngoten, Ibu. Oke, betul. siap. Jadi judul itu rumusan isu loh ya. Rumusan isu jangan memperlihatkan solusi Anda. Ini ibaratnya kan bocor Siap. lalu prematur gitu. Ya. Jadi adik-adik ya, nggak boleh isunya gini. Belum optimalnya apa nih? Pemanfaatan medsos ya nggak boleh begitu. Gitu ya. Jadi sing urung optimal ki opo nih? Pembelajaran kah, layanan apakah? Itu salah satu sebabnya karena tidak memanfaatkan medsos. Maka cara Anda memberi solusi adalah dengan menawarkan penggunaan medsos gitu ya. Jadi isu jangan menggambarkan solusi. Solusi hanya muncul di judul. Oke, bisa diterima? Itu cek sudah berhasil terupload itu kita ya. Sudah, Bu, sudah. Coba di-download kodor karo file, jangan-jangan saya salah kirim. Udah betul ya? Betul. Oke, wes ada lagi yang mau nanya? Biar nanti Saya Bu, iya Bu, mohon izin bertanya. Ini saya kan sebagai guru Al-Quran Hadis di MTSN 6 Demak. Tetapi untuk alokasi waktu yang jam mengajar, saya itu mendapat pelajaran TIK. Al-Quran Hadis hanya 2 jam pelajaran dan sebagian besar itu TIK. Nah, itu nanti untuk rancangan aktualisasinya apakah kok putus-putus Mbak sinyalmu Quran elik. Hadis? Bebas ya. Jadi yang penting yang nanti dibidik itu adalah terkait tugas Anda. Boleh tugas utama, boleh tugas tambahan, yang penting bukan tugas orang lain. Gitu ya. Jadi isu Anda yang di APKL 5 itu walaupun gini, walaupun bukan dijadikan core isu, jangan yang itu tugas orang lain. Sekali lagi kita balik ini ya. Jadi yang Anda rumuskan sebagai isu, pastikan itu semuanya adalah wilayah tusi Anda. Bisa tusi utama, bisa tusi tambahan. Nah, seperti Mbak Sofi tadi ya, Bu, saya itu janbane saya SIM-nya kurang hati. Tapi karena oleh pimpinan diberi tugas ngajar TIK, karena mungkin dipandang saya punya kemampuan, maka saya juga ngajar TIK. Maka besok karena Anda ngajar TIK, Anda mengambil isu dari pembelajaran TIK rapopo. Selama besok ketika aktualisasi Anda masih jadi guru TIK. Yang esok saiki wis info
Bu Alia, Bu Sofi, Anda besok wis ora ngajar ya. Besok ngajarnya full kabeh Quran hadis. Nah, jangan ngangkat itu. Itu ya. Iya, Bu. Yang lain. Ini nanti rencananya kan saya mengambil isu rendah minimnya literasi digital siswa di MTSN 6 Demak. Boleh. Seperti Nanti apa? boleh ya. Jadi atau nanti Anda mau mengatasi dengan apa? Konteks atau definisi rendah kemampuan literasi digital dalam hal apa, Mbak? Itu nanti dari aspek pemahaman dan juga keterampilannya itu. Karena Anda ngajar apa informatika atau TIK ya harus diarahkan ke sana ya, Mbak ya. Jadi piye supaya kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu terapan kan TIK kan ilmu terapan toh, Mbak. Jadi orang koyo ya beda karo apa sebenarnya ilmu yang lain gitu ya. Jadi harus sampai ke aplikasi. Nah, rencananya Anda mau apa nanti? Anda mau apa nanti? Sebentar ya. Kenapa, Mas? Oh ya Allah Gusti. Arep ngopo? Tanda tangan. Saya dulu, tak rampungi saya tunggu saya dulu. Koncone ndi? Ya, saya tunggu saya kok mungkin dulu. Sebentar ya. Ini akan Anda di seminar ini. Oke, Mbak rencanamu ngopo engko? Untuk program kegiatannya nanti ada kelas literasi digital itu, kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, terus ada program 1 minggu 1 artikel digital. Oke, keren. Mbak, ini nih, apik gagasannya ya. Cuma nanti Anda mikirnya gini, sebelum Anda berinteraksi dengan siswa, dengan 3 gagasan Anda itu ya, itu nanti Anda perlu, karena ini nanti gini, di rancangan aktualisasi yang harus Anda tampilkan adalah Anda melakukan apa, aksi nyata Anda. Nek jari Mas Ma'ruf, Anda punya produk apa? Maka untuk tadi Anda punya program, apa mau Mbak, nomor 1 apa lalu? Kelas literasi digital. Nah, supaya Anda bisa menggunakan atau melaksanakan pembelajaran di kelas literasi, itu Anda kudu gawe apa wae. Anda menyiapkan apa saja bahan-bahannya, gitu ya. Entah itu media, entah itu tools. Pastikan itu Anda yang mengerjakan. Terus ketika ada 1 minggu, 1 karya tadi, itu juga begitu. Anda menyiapkan apa? Membuatkan apa untuk siswa dulu? Gawe LKPD kah? Membuatkan sumber-sumber kah? Menyiapkan link kah? Gawe tutorial carane gawe kah atau apa? Sehingga nanti ketika bahan-bahan yang Anda butuhkan itu sudah siap, baru Anda melaksanakan pembelajaran, baru Anda melaksanakan proyek Anda yang 1 karya 1 minggu atau 1 minggu 1 karya tadi gitu. Syukur-syukur gitu ya, Anda membuat target nih, karena nanti 4 minggu itu Anda akan dikejar target. Target minggu pertama, misalnya siswa itu 1 minggu 1 karya itu di 2 minggu pertama, 2 minggu berikutnya 1 minggu 1 karya tapi kolaborasi. Oh, ngono Mbak. Jadi nanti Anda bisa punya produk yang banyak gitu ya. Neng mau produk siswa itu harus bermula dari apa dulu yang harus Anda siapkan. Ngono ya. Wis apik gagasane. Dan seterusnya ya. Liane juga Mohon gitu maaf ya. Bu, satu lagi. Untuk ini kan Satu di lagi sini apa? ada 4 kamar. Dulu. Ini sangat kayak toh. Bu Amira minta waktu sebentar. Mas Zainuddin ini nggo HP, Mas. Nggih, Mas. Masa ya? Oke. Moro-moro padam. Nggih. Aman. Siap, matur suwun, Mas. Yang belum disubmit dulu.
Masih ada 8 menit. Saya belum Mas Admit. Oke. Oke deh. Wes, apa mau Mbak si Jingkas? Jadi ini Iya. satu lagi. Iya, ini kan saya untuk mengajar TIK itu di kelas 7, ada 4 kelas itu. Nah, itu nanti penerapan aktualisasinya harus di 4, Semuanya, harus ojo semuanya. sampling. Iyalah, kau muridmu Mary. Yang Oh, siji mbok kasih treatment berbeda, liane sak-sake ndak semuanya ya. Itu challenge untuk Anda. Jenom ojo bukan sampling karena ngajarnya ya ora sampel kelas gitu. Ya. Wes, cukup. Yang lain oke, aman? terima kasih. Ini tadi rekan Anda di seminar. Oke, kalau sudah cukup berarti ini bisa kita sudahi dulu sambil Anda nunggu Bu Budi, atau Anda agenda tiga sama Bu Budi toh? Jam 1. Nah, sambil lah ya. Nah, ini Anda mulai ngotak-atik isunya, ya, ngotak-atik isunya. Besok kita ketemu, besok kita juga siang ya. Besok pagi Bu Amira seminar itu. Ini nanti Bu Amira bimbingannya siang. Oke gitu, besok kita ketemu jam kira ya, 1:30 ya, 1:30 ya. Karena besok Bu Amira seminar, belum tahu nanti selesainya jam berapa. Ini berharapnya sih iso cepat. Ini paling enggak kita 1:30 aja lah, gitu. Ya. Besok wes langsung Anda paparan isunya ya. Oke, baik adik-adik, kita akhiri pertemuan kita. Mas Denudin ora apa-apa, lampune wassalam kim sing HP ini. Ya, kita akhiri dengan bacaan takmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Sampai di sini selamat merumuskan gagasannya ya. Besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi tak wabarakatuh. pipit ya. Bu Amira. Oke. Oke. Gitu teman-teman.